Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Ibu ingin membahas materi bahasa Indonesia untuk kelas 7, yaitu mengenai teks deskripsi. Pembahasan kali ini akan mengemukakan mengenai pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, dan kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertian teks deskripsi, yuk kita lihat dulu cuplikan teks berikut ini. Rumah Ahmad. Rumah Ahmad berada di depan rumahku, di mana di halaman rumahnya terdapat pohon rambutan yang membuat suasana terasa segar. Bunga-bunga menghiasi depan rumah Ahmad. Dinding rumah Ahmad berwarna biru dengan pintu dan jendela yang berwarna hitam, serta lantai keramik yang berwarna putih bersih membuat rumah Ahmad sangat enak dipandang. Nah, melihat teks tersebut, apa yang terbayang di benak kalian? Ya, kalian pasti akan membayangkan suasana rumah seperti yang dijelaskan dalam teks ini. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Dengan demikian, pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat ciri-ciri dari teks deskripsi. Pertama, teks deskripsi menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Kedua, teks deskripsi melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Ciri ketiga, teks deskripsi membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Dan ciri yang terakhir dari teks deskripsi adalah menjelaskan ciri-ciri objek secara rinci. Berikutnya, kita lanjutkan dengan tujuan teks deskripsi. Berdasarkan tujuannya, deskripsi dibedakan menjadi dua. Pertama, deskripsi sugestif. Deskripsi sugestif bertujuan menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Kedua, deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis bertujuan memberi identifikasi atau informasi mengenai objek, sehingga nantinya pembaca dapat mengenali objek jika ia bertemu atau berhadapan langsung dengan objek tersebut. Jenis teks deskripsi bisa dibedakan menjadi tiga. Pertama, teks deskripsi tempat atau spasial. Teks deskripsi tempat adalah teks yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya sebuah peristiwa. Pelukisannya harus dilihat dari berbagai segi agar ruang tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. Dua, teks deskripsi waktu. Teks deskripsi waktu menggambarkan urutan waktu. Berdasarkan gambaran tersebut, pembaca akan tahu urutan kejadian yang berhubungan dengan urutan waktu. Dan yang ketiga, teks deskripsi orang. Pendeskripsian orang akan menceritakan orang tersebut secara terperinci.
Mendeskripsikan orang dapat dilakukan melalui berbagai cara, yakni dengan memilih aspek yang ingin dideskripsikan, seperti bidang milik, bidang fisik, bidang perasaan, bidang tindakan, dan watak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 2. Pertama, deskripsi umum. Deskripsi umum berisi penjelasan tentang definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Misalnya, lokasi, sejarah, dan makna objek yang dideskripsikan. 2. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi penjelasan tentang klasifikasi objek yang dideskripsikan. Nah, selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi. Ciri-ciri kebahasaan dalam teks deskripsi adalah: pertama, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian detail tentang kalimat utama dalam sebuah paragraf. 2. Menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. 3. Mengidentifikasi majas. Majas yang sering digunakan dalam teks deskripsi adalah majas perbandingan. Majas perbandingan adalah kata-kata berkias yang menyatakan perbandingan untuk meningkatkan kesan dan memengaruhi pendengar atau pembaca. Nah, akhir penggunaan dalam teks deskripsi antara lain penggunaan kalimat perincian untuk membuat objek menjadi konkret, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera, penggunaan kata berimbuhan, penggunaan kata bersinonim dalam teks deskripsi, penggunaan kata depan, penggunaan kata khusus dalam teks deskripsi, penggunaan huruf kapital dalam teks deskripsi, penggunaan istilah kata, penggunaan tanda baca, penggunaan kata baku, penggunaan konjungsi, dan penggunaan rujukan kata. Anak-anakku, demikianlah penjelasan mengenai teks deskripsi. Semoga kalian bisa memahami penjelasan yang diuraikan secara singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.